Halo semua, perkenalkan nama aku Meldi Denisha dari kelas PTI 2A akan menjelaskan tentang pemahaman database. Nah, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu database? Mari kita simak bersama-sama apa itu database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah referensi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berikut adalah perangkat pembuat database. Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang bisa kita sebut dengan software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut dengan Database Management System atau DBMS. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Basis Data. DBMS terdiri dari dua komponen, yaitu Relation Database Management System atau RDBMS dan Overview of Database Management System atau ODBMS. RDBMS meliputi interface drives, SQL engines, transaction engines, relation engine, dan storage engine. Sedangkan ODBMS meliputi language drives, query engines, transaction engine, dan storage engine. Nah, sedangkan untuk level dari softwarenya sendiri, terdapat dua level software yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah database antara lain adalah high level software dan low level software. Yang termasuk di dalam high level software antara lain seperti Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Eggbase, Firebrite, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, DBase3, Paradox, FoxPro, Visual FoxPro, Arago, Forge, Reticle, DBFace, DBXL, Quicksilver, Clipper, Flagship, Harbor, Visual DBase, dan Lotus Smart Suite Approach. Sedangkan yang termasuk di dalam low-level software antara lain Bitrip dan Tsunami Record Management. Tahapan perancangan database. Yang pertama yaitu perancangan database, yang kedua mendefinisikan sistem, yang ketiga analisis dan pengumpulan kebutuhan, yang keempat perancangan database, yang kelima perancangan aplikasi, yang keenam membuat prototype, yang ketujuh mengimplementasikan, yang kedelapan konversi data, yang kesembilan menguji, dan yang kesepuluh memelihara operasional. Contoh perangkat lunak database, yaitu MySQL. Ialah sebuah perangkat lunak pada sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Microsoft SQL Server, sebuah sistem manajemen basis data relasional RDBMS produk Microsoft. Bahasa query utamanya ialah Transcard SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar. ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Clipper merupakan bahasa pemrograman komputer keluarga X-Base yang digunakan untuk membuat program komputer utamanya yang berjalan pada sistem operasi DOS. Cara lebih spesifik, Clipper umumnya digunakan untuk membuat program-program yang terkait dengan database atau bisnis, misalnya manajemen simpan atau pinjam, akuntansi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Firebrite. Firebrite atau disebut dengan Firebird SQL ialah sistem manajemen basis data relation yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows, maupun pada sejumlah platform Unix.
Fungsi Database Management System. Yang pertama, menyediakan sistem akses cepat. Yang kedua, mengurangi kerangkapan data dan redundansi data. Yang ketiga, menyediakan sistem yang memungkinkan dilakukan pengembangan database. Dan yang keempat, memberikan pelindungan dari pihak pemakai tidak berhak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. If you have any question, can you find me at meldydenisha@gmail.com and Instagram at meldydenisha. Thank you.